Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Anggriani, NIM 1911250036, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 5D. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Seni Bercerita bagi anak usia dini 2. Di sini saya akan bercerita tentang asal-usul Danau Rayo. Panorama Danau Rayo yang sangat mempesona digenangi air yang sangat jernih sehingga dapat terlihat dasar danau tersebut serta dikelilingi oleh rimbunnya pohon-pohon dan kicauan burung dan harumnya daun yang berada di pinggir kawasan Danau Rayo. Danau Rayo berada di kawasan hutan lindung Kabupaten Musirawas Utara, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Muara Rupit, Sumatera Selatan. Danau Rayo mempunyai legenda dan kisah yang dipercayai oleh penduduk asli setempat. Menurut Haji Sai, beliau sudah berumur 84 tahun, asal desa Karanganyar, selaku kunci Danau Rayo. Dahulu kala, Danau Rayo ini sebuah desa yang bernama Pagaromayu. Di desa Pagaromayu kedatangan dua pemuda yang tampan, yaitu Bujang Kurap dan Zainuddin. Dua pemuda tampan tersebut berasal dari negeri seberang yang mengembara ke Pulau Sumatera dari desa ke desa dan membantu kemakmuran desa yang ia singgahi. Lalu, dua pemuda kembali mengembara dengan tak tentu arah, dan pada akhirnya dua pemuda tampan itu singgah ke desa yang kaya serta makmur. Itulah desa Pagaromayu atau desa Panggung Lamong. Dan sekarang desa itu menjadi desa Sungai Jernih. Dua pemuda tampan itu memutuskan untuk menetap di desa tersebut dan menumpang di rumah seorang janda, yaitu perempuan tua yang hidup sendirian sebagai ibu angkat mereka. Perempuan tua itu sangat senang sekali karena mempunyai anak angkat yang selalu membantu pekerjaannya dalam menggarap sawah dan bertani serta mencari kayu bakar untuk memasak. Lalu penduduk setempat tahu kalau di rumah itu ada dua pemuda tampan dan banyak gadis desa yang ingin sekali kenalan dengan dua pemuda tampan itu. Bahkan desa tetangga yang singgah ke rumah sederhana itu hanya untuk bertamu dengan dua pemuda tampan tersebut. Setelah beberapa hari dalam mengelilingi desa Pagaromayu, Zainuddin melihat seorang gadis cantik dan menyukainya. Nama gadis tersebut yaitu Siti Romiza. Siti Romiza adalah anak dari Ayu Cende. Kalau bahasa kita sekarang, anak kepala desa. Setelah mengelilingi desa tersebut, Zainuddin, adiknya Bujang Kurap, mengutarakan perasaannya kepada kakaknya Bujang Kurap untuk melamar anaknya Ayu Cende. Akhirnya Bujang Kurap mengantarkan adiknya Zainuddin untuk melamar anaknya Ayu Cende. Lamaran Bujang Kurap pun diterima Ayu Cende dengan syarat harus menetap dulu di rumahnya selama 1 tahun, kalau bahasa penduduk setempat semendo sebelum menikah. Akhirnya, persyaratan tersebut disanggupi oleh Zainuddin, adiknya Bujang Kurap. Selama 1 tahun di rumah Ayu Cende, Zainuddin selalu dipuji oleh Ayu Cende. Di antara ujian tersebut, disuruh membuat sawah, disuruh untuk menebang hutan, dan disuruh membuat perahu, dan masih banyak lagi ujian lainnya untuk menguji Zainuddin. Walaupun belum menikah, setiap hari Minggu, Zainuddin dan Siti Romiza selalu diarak-arak di panggung dan musik di depan meja batu, dan sampai sekarang meja batu tersebut masih ada. 1 tahun pun berlalu. Bujang Kurap merubah dirinya sebagai pemuda yang sangat jelek dan mempunyai kurap serta badan yang sangat tidak sedap untuk dicium. Bujang Kurap
itu melakukannya untuk mengetes semua gadis yang memang tulus mencintainya, dan juga mengetes penduduk setempat yang sangat senang pada ketampanannya. Bujang Kurap yang mempunyai ilmu sakti, tetapi ibu angkatnya tidak tahu kalau pemuda tampan itu menggunakan ilmu kesaktiannya untuk merubah dirinya menjadi pemuda yang sangat jelek. Ibu dan penduduk setempat mengira itu adalah penyakit yang datang padanya. Semenjak itu, tidak ada seorang pun yang bertandang lagi ke rumahnya. Bahkan penduduk menjauhi pemuda yang dipanggil Bujang Kurap itu dan menjauhi ibunya juga. Kedatangannya kembali Bujang Kurap ke desa Pagaromayu untuk melihat adiknya Zainuddin dan Siti Romiza diarak-arak pada hari Minggu. Kedatangan Bujang Kurap di acara arak-arakan adiknya dan Siti Romiza tersebut dihina oleh penduduk setempat karena kondisi badan Bujang Kurap yang sangat buruk. Bahkan penduduk menjauhi, mencaci maki dan meludahi. Dengan kesal, Bujang Kurap itu pergi ke sebuah tempat untuk bertapa dan singgahlah ke sebuah bongkahan batu untuk meminta petunjuk. Sebelum pergi, Bujang Kurap membuat perahu bambu untuk sang ibu angkat. Selesai membuat perahu bambu, Bujang Kurap pun kembali ke acara arak-arakan. Sesampai di sana, Bujang Kurap kembali dihina oleh warga Pagaromayu, bahkan diusir dari desa sambil diludahi oleh penduduk setempat. Bujang Kurap pun berkata, "Jangan menghina saya. Kalau memang kalian hebat, coba cabut lidi yang saya tancapkan ini." Akhirnya Bujang Kurap tancapkan lidi ke tanah. Dan banyak warga yang tertawa, bahkan mengatakan Bujang Kurap gila, karena mereka beranggapan lidi tersebut anak kecil pun bisa mencabutinya. Setelah mereka mencobanya, tidak ada yang satu pun bisa mencabuti lidi tersebut, termasuk Ayu Cende, yaitu kepala desa. Warga Pagaromayu pun kesal, meminta Bujang Kurap mencabuti lidi tersebut karena mengotori desa. Akhirnya, Bujang Kurap pun mencabuti lidi tersebut dan keluarlah air yang sangat besar. Setelah Bujang Kurap mencabuti lidi tersebut, ia langsung mengambil adiknya Zainuddin pergi dari desa tersebut. Warga pun hanya bisa melihat air yang sangat besar keluar dari lidi yang ditancapkan Bujang Kurap. Setelah mereka berkerumunan melihat air tersebut, desa Pagaromayu pun amblas yang sangat dalam, sehingga terjadilah danau yang sekarang yang disebut yaitu Danau Rayo. Semua warga desa Pagaromayu pun meninggal, kecuali perempuan janda yang tempat mereka tinggal, karena perempuan tersebut sudah disiapkan oleh Bujang Kurap sebuah perahu yang terbuat dari bambu, dan Bujang Kurap pun kembali menjadi seorang pemuda tampan dan memohon maaf kepada ibunya serta meminta ibunya untuk tinggal di kampung tetangga. Lalu Bujang Kurap pun kembali bertapa. Rumah yang ditempati Bujang Kurap dan ibu angkatnya berada tepat di tengah-tengah Danau Rayo, yang diakui oleh penduduk setempat tumbuh daun bengkuang emas. Inilah cerita asal-usul Danau Rayo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.